Samsung di tahun 2026 ini diam-diam resmi menggila nih dulur. Tanpa banyak ribut, ternyata Samsung sudah siap banget ngerilis HP baru dari berbagai lini. Mulai dari seri A yang semakin ramah di kantong sampai seri E yang speknya semakin dewa dan futuristik. Upgrade yang dibawa juga nggak main-main, dari desain makin premium, performa makin ngebut, kamera makin canggih hingga fitur AI yang makin kerasa kepakai sehari-hari. Nah, di video ini Nusantara bakal kasih update harga HP Samsung terbaru spesial tahun 2026 versi Nusantara. Mulai dari yang paling murah, paling worth it sampai flagship impian. Di urutan pertama ada Samsung A07. Tentunya HP Samsung yang satu ini layak banget buat dibeli ya dulur. Pertama dari layarnya dulu, Samsung ngasih panel 6,7 inci yang udah gede dan enak buat harian. Meski masih HD+, tapi yang bikin menarik adalah refresh rate-nya yang udah 90 Hz. Buat kelas sejutaan ini udah mewah ya dulur. Lanjut ke performanya. HP ini ditenagai chipset Helio G99 fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini tuh terkenal stabil dan cukup kencang buat aktivitas harian kayak TikTokan, Instagram, WhatsApp sampai game berat macam Genshin Impact. Dipadukan dengan RAM 4-8GB dan internal 64/128 dan bisa tembus 256GB+, masih bisa ditambah micro SD. Udah aman banget buat pemakaian lama. Sekarang kameranya di belakang ada kamera utama 50 megapiksel ditemenin sensor depth megapiksel. Buat upload ke sosmed masih oke banget lah. Kamera di depannya 8 megapiksel cukup untuk selfie dan video call bening. Baterainya juga nggak ketinggalan. Masih gede di 5000 mAh plus ngecasnya udah 25 watt. Jadi nggak lama-lama banget nungguin penuh. Selain itu, Samsung ngasih update sistem sampai 6 tahun. Ini gila banget sih untuk kelas entry. Value jangka panjangnya dapat banget. Di urutan kedua ada Samsung A17 series. Dari tampilan luar kedua variannya hampir kembar. Desainnya sama banget dan sama-sama ngusung layar 6,7 inci Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Perbedaan baru kerasa di sektor performa. Varian 5G ditenagai chipset Exynos 1330. Sementara versi 4G mengandalkan MediaTek Helio 99. Untuk memorinya sendiri ada RAM 8,256GB di bagian kamera juga nggak ada bedanya. Varian 5G ditenagai chipset Exynos 1330. Sementara versi 4G mengandalkan MediaTek Helio 99. Untuk memorinya sendiri ada RAM 8,256GB di bagian kamera juga nggak ada bedanya. Keduanya membawa triple kamera dengan sensor utama 50 megapiksel OIS ditemani 5 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Untuk selfie ada kamera 13 megapiksel yang cukup banget buat foto maupun video call. Baterainya pun identik yaitu 5000 mAh dengan pengisian cepat 25 watt. Dari sisi software, Samsung ngasih jaminan panjang lewat Android 15 dan One UI 7 Plus dukungan 6 tahun update OS dan patch keamanan. Di urutan ketiga ada Samsung A26 5G. Dari tampilan depan A26 5G pakai layar Super AMOLED 6,7 inci yang udah mendukung refresh rate 120 Hz. Performa HP ini juga semakin mantap karena ditenagai chipset Exynos 1380 fabrikasi 5 nanometer dipasangkan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB yang masih bisa dilapisi pakai micro SD. Di sektor kamera, Samsung masih 3 kamera belakang dengan sensor utama 50 megapiksel OS. Ada juga ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Kamera di depannya 13 megapiksel. Cocok untuk selfie sampai video call. Baterainya 5000 mAh dengan pengisian cepat 25 watt. Di urutan keempat ada Samsung A36. Dari sisi tampilan HP ini pakai layar Super AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz. Performa Galaxy A36 pakai chipset Snapdragon 6 Gen 3 fabrikasi 4 nanometer ditambah opsi RAM 8-12GB plus memori internal 128 atau 256GB. Sektor kameranya juga lengkap. Ada kamera utama 50 megapiksel dengan OS ditambah ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro. Kamera di depannya 12 megapiksel cocok untuk buat selfie dan konten harian. Urusan daya baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 45 watt. Di urutan kelima ada Samsung A56. HP ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen Samsung ngerasa semi flagship,
tapi harganya masih lebih manusiawi dibanding flagshipnya. Dari depan udah kerasa mahal banget. Layarnya gede 6,7 inci, Super AMOLED yang warnanya gonjreng, tajam, dan super cerah. Refresh rate 120 Hz bikin scrolling berasa mulus kayak jalan tol baru di aspal. Performanya juga naik kelas. Samsung nyelipin chipset Exynos 1580 fabrikasi 4 nanometer yang lebih irit dan lebih kencang. RAM dipadu besar 8GB dan internal gede 256GB. Kamera juga nggak kalah garang. Kamera utama 50MP sudah ada OIS. Ada juga kamera ultrawide 12MP buat foto rame-rame dan kamera depan 12MP yang cukup bening untuk konten harian. Baterainya 5000 mAh ditambah fast charging 45 watt, jadi nggak perlu lama-lama nempel di colokan. Dan yang paling membuat Samsung beda dari merek lain, update OS panjang banget sampai 6 kali pembaruan OS. Urutan ke-6 ada Samsung A57. Samsung Galaxy A57 ini diprediksi akan menjadi salah satu andalan Samsung di kelas menengah atas. Dari depan HP ini dibekali layar Super AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Beralih ke performa, Galaxy A57 ditenagai chipset Exynos 1680 fabrikasi 4 nanometer dipadukan dengan RAM 8 atau 12GB dan storage sampai 256GB plus masih ada slot micro SD jadi urusan memori aman banget. Kamera utama 50MP sudah dilengkapi OIS disertai kamera ultrawide 12MP dan kamera makro 8MP. Kamera di depannya 32MP. Supaya daya tahannya, Galaxy A57 dibekali baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 45 watt. Di urutan ke-7 ada Samsung Galaxy Z3 Fold nih dulur. Ini dia HP yang lagi ramai banget dibahas. Samsung Galaxy Z3 Fold HP lipat 3 pertama dari Samsung yang akhirnya resmi rilis dan benar-benar ngasih sensasi baru di dunia smartphone. Bayangin aja pas dibuka dia berubah jadi layar gede 10 inci Dynamic AMOLED 2 kali. Persis kayak mini tablet tapi masih ringkes dan terlihat futuristik banget. Kalau ditutup kalian tetap dapat layar mencakup 6,5 inci AMOLED 120 Hz. Jadi dipakai sehari-hari juga tetap nyaman, nggak aneh kayak konsep HP. Urusan performa, Samsung nggak main-main. Z3 Fold ini ditenagai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy, fabrikasi 3 nanometer, RAM gede 16GB, dan memori 512GB sampai 1 TB. Kameranya juga nggak kaleng-kaleng. Ada setup 200MP utama, 12MP ultrawide, plus 10MP telefoto, 3 kali zoom optik. Buat selfie, ada 2 kamera. Satu di tampilan luar, satu lagi di tampilan dalam. Jadi bebas mau selfie di mode apapun. Baterainya juga gede, 5600 mAh, lengkap dengan fast charging 45 watt, wireless charging, bahkan reverse charging untuk ngecas gadget lain. Di urutan ke-8 ada Samsung S25V. Dari tampilan depan, HP ini sudah memakai layar Dynamic AMOLED 2X ukuran 6,7 inci dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Performanya juga nggak main-main. Chipset Exynos 2400 yang dipakai di sini punya tenaga andalan dengan efisiensi lebih baik. RAM 8GB dengan memori internal 128-512GB membuat ruang penyimpanan nggak jadi masalah. Kamera utama 50MP dengan OIS ultrawide 12MP dan telefoto 8MP dengan 3 kali zoom optik. Kamera di depannya 12MP juga bening untuk selfie dan video call. Baterainya 4900 mAh dengan fast charging 45 watt plus sudah mendukung wireless charger dan reverse charging. Di urutan ke-9 ada Samsung S25X. Galaxy S25X membawa panel dinamis AMOLED 2 kali ukuran 6,7 inci dengan resolusi 4 Quad HD Plus dan refresh rate hingga 120 Hz. Masuk ke performa, chipset yang dipakai adalah Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. RAM 12GB dan penyimpanan mulai 256-512GB bikin ruang penyimpanan aman banget. Kameranya juga nggak kaleng-kaleng. Ada kamera utama 200MP yang super detail dengan OS. Ditambah kamera ultrawide 12MP, kamera depannya 12MP juga jernih untuk selfie atau video call. Baterainya 3900 mAh dengan pengisian cepat 25 watt. Memang lebih kecil karena bodinya super tipis, tapi optimasi dari Samsung membuat baterainya tetap irit. Di urutan ke-10 ada Samsung Flip 7.
Dari tampilan depan Slip 7 mendapat layar utama Dynamic AMOLED 2X ukuran 6,9 inci dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz yang bikin unik tentu layar covernya. Flex window 4,1 inci ini benar-benar berguna banget karena bisa lihat notifikasi, balas pesan, buka widget sampai mengambil foto tanpa harus buka HP. Performanya juga naik kelas. Samsung mendapatkan chipset Exynos 2500 fabrikasi 3 nanometer yang lebih kencang dan lebih hemat daya. RAM 12GB plus penyimpanan 256 atau 512GB. Bikin HP ini cocok untuk multitasking berat sampai menyimpan banyak foto dan video. Di sektor kamera ada setup dua kamera utama 50 megapiksel dengan OS dan 12 megapixel ultrawide. Kamera di depannya 10 megapiksel juga cukup jernih untuk selfie dan video call. Baterainya juga lebih besar, 4300 mAh dan didukung fast charging serta wireless charging. Untuk ukuran HP lipat, daya tahannya sudah jauh lebih baik, apalagi dengan optimasi AI di One UI terbaru. Di urutan ke-11 ada Samsung S25 Ultra. Layarnya gede 6,9 inci dengan panel dinamis AMOLED 2 kali. Resolusinya sudah QHD+ dan refresh rate adaptif 120 Hz. Telah dilapisi Gorilla Armor terbaru plus frame titanium juga. Jadi bukan cuma mewah tapi juga kokoh. Masuk ke performa Samsung ngasih chipset Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. RAM 12GB per 256 atau 512GB sampai 1 TB. Bagian kamera juga luar biasa. Kamera utamanya 200 megapiksel, ditemani ultrawide 50 megapiksel, telefoto 10 megapiksel, dan periskop 5 kali zoom. Baterainya 5000 mAh standar andalan tapi efisiensinya bagus dan tahan lama. Pengisian dayanya 45 Watt plus, ada pengisian nirkabel dan pengisian terbalik. Di urutan ke-12 ada Samsung S25 dan S25 Plus. Dari segi desain, Samsung Galaxy S25 dan S25 Plus hadir dengan tampilan premium H seri S, bodi tipis, dan frame yang semakin kokoh. S25 tampil lebih kompak, sedangkan S25 Plus terasa lebih lega dan mantap digenggam. Masuk layar, S25 dibekali panel 6,2 inci. AMOLED dinamis 2 kali resolusi FHD+, sementara S25 Plus lebih besar 6,7 inci dengan resolusi lebih tinggi QHD+. Keduanya sudah 120 Hz, jadi scrolling dan nonton konten tetap lancar. Untuk chipset, dua-duanya menggunakan mesin yang sama, yaitu Snapdragon 8 Elite. Chipset andalan terbaru yang kencang banget buat gaming, multitasking, sampai fitur AI generasi baru. Di sektor kamera, Samsung ngasih setup 50 megapiksel utama OS ultrawide 12 megapiksel dan telefoto 10 megapiksel dengan 3 kali zoom optik. Hasil foto stabil, detail, dan cocok untuk kebutuhan konten harian atau profesional. Terakhir bagian baterai, S25 punya kapasitas 4000 mAh dengan pengisian cepat 25 Watt. Sedangkan S25 Plus lebih besar 4900 mAh dan pengisian daya lebih ngebut 45 Watt. Untuk penggunaan intens S25 Plus jelas lebih tahan lama. Yang ke-13 ada Samsung S Fold 7. HP ini membawa layar utama 8 inci dengan panel dinamik AMOLED 2 kali, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan puncak hingga 2600 nits bikin pengalaman nonton dan multitasking jadi super nyaman. Di bagian depan tersedia layar cover 6,5 inci dengan panel yang sama. Jadi dipakai dalam mode lipat maupun tablet tetap terasa premium. Soal performa, ponsel ini ditenagai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy fabrikasi 3nm yang super efisien dipadu RAM 12-16GB dan memori internal 256 atau 512 hingga 1 TB. Untuk daya ada baterai 4400 mAh dengan fast charging 25 Watt serta ada wireless charging 15 Watt dan reverse charging 4,5 Watt. Sisi kameranya juga lengkap. Ada kamera utama 200 megapiksel, telefoto 10 megapiksel dengan 3 kali zoom optik, dan ultrawide 12 megapiksel. Buat selfie, Samsung kasih kamera depan 10 megapiksel baik di layar cover maupun layar utama. Nah itu dia dulur daftar HP Samsung terbaru yang resmi hadir di Indonesia saat ini. Dari semua daftar yang gua bahas, mana nih HP Samsung favorit kalian? Atau jangan-jangan sudah ada yang masuk wishlist dan siap kalian beli?